saya bisa cerita sedikit. G20 nanti itu akan terjadi banyak sekali orang yang minta tolong pada Presiden Jokowi, dan sekarang sedang berjalan untuk perdamaian dunia. Kebetulan saya salah satu yang membantu itu. Negara-negara yang kita lihat super besar itu minta tolongnya itu Presiden Jokowi. Mereka ngirim utusannya ke saya untuk saya ngatur gini. Tukang kayu loh, saya Solo. Yes, this is a mystery of life. Kita jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah. Ngerinya efek domino G20, pamor Anies tenggelam. Ditulis oleh X Hardy. Acara puncak G20 di Bali memang telah usai, tapi gaungnya masih terasa hingga kini. Kesuksesannya membuat nama Indonesia terangkat. Jokowi menuai pujian. Sulit untuk tidak bangga dengan Indonesia. Coba pikir, sebelum KTT G20 ada KTT ASEAN di Kamboja, dan sesudah itu ada KTT APEC di Bangkok. Gaungnya tidak seheboh dan sebesar KTT G20 di Bali. Bahkan KTT APEC diwarnai dengan aksi demo yang berujung rusuh. KTT G20 adalah ajang pembuktian bahwa Indonesia bisa dipercaya oleh dunia. Tujuan dari semua itu adalah agar dunia tahu untuk bermitra, berbisnis, bahkan berinvestasi di Indonesia. Apakah kalian tahu betapa menegangkannya persiapan KTT G20 di Bali? 17 kepala negara dari 20 negara G20 hadir di Bali. Mereka adalah kepala negara dari negara-negara paling powerful di dunia. Jadi kehadiran mereka harus dipastikan aman dan nyaman. Salah sedikit saja, Indonesia bakal dikecam seumur hidup. Ada banyak resiko dari perhelatan KTT G20. Ada banyak faktor yang bisa menggagalkan acara ini dan membuat Indonesia tidak dipercaya dunia. Tapi untunglah, perhelatan sukses bahkan dipuji dunia. Pujian ini dilontarkan kepala negara yang hadir, di antaranya Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang berterima kasih pada Presiden Jokowi atas seluruh kerja kerasnya. Presiden AS Joe Biden memuji Jokowi telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bahkan Biden sebenarnya ingin meninggalkan KTT G20 pada hari pertama, tapi dia hadir di pertemuan puncak. Kepada Sandiaga Uno, Biden mengaku ingin tinggal lebih lama di Indonesia karena dia merasa seperti di rumah dan tak mau pulang. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga menyampaikan penghargaan ke Presiden Jokowi
atas perannya dalam presidensi G20. PM Inggris Rishi Sunak juga memuji Jokowi karena berhasil menggelar KTT G20. Dia menilai Indonesia berhasil menggelar pertemuan dengan hasil yang memuaskan di saat situasi global penuh tantangan. Apresiasi juga datang dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Dia menyebut Indonesia mampu memimpin dan mendorong dialog antara negara G20 di tengah ketegangan geopolitik yang memicu gejolak ekonomi. Ibarat kalau kita ingin menjual sesuatu, kita harus mendapatkan kepercayaan dari calon pembeli. Trust itu penting. Itulah yang ditawarkan Indonesia kepada kepala negara anggota G20. Begitu trust didapatkan, Indonesia pun menawarkan peluang investasi. Seperti yang tadi saya katakan, KTT G20 bukan sekedar gagah-gagahan yang buang-buang uang, tapi ada banyak celah peluang yang luar biasa. Momentum presidensi Indonesia dalam KTT G20 dimanfaatkan dengan maksimal untuk mencari peluang kerjasama dan investasi di berbagai sektor. Hasilnya sungguh luar biasa. Indonesia berhasil menggait Jepang, Inggris, dan Korea Selatan dalam proyek pembangunan MRT di Jakarta. Bukan cuma itu saja, Indonesia dan Turki menandatangani kontrak kerjasama pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Indonesia juga mendapatkan pendanaan proyek berbasis energi terbarukan dalam mendukung pengembangan kendaraan listrik, teknologi, transisi energi menggantikan batu bara, dan lain-lain dari negara G7 senilai 20 miliar US dollar atau sekitar 311 triliun rupiah. Pertamina dan Saudi Aramco juga sepakat dalam kerjasama proyek penyediaan hidrogen dan amonia. Selain itu, Indonesia mengantongi komitmen investasi hingga 8 miliar US dollar atau setara 125 triliun rupiah sepanjang rangkaian acara G20. Sebagian investasi tersebut adalah untuk pembangunan IKN Nusantara. Sudah cukup? Masih belum. G20 memberi dampak sekitar 7,4 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada 2022. Konsumsi domestik yang diperkirakan naik sampai 1,7 triliun rupiah itu menyerap tenaga kerja hingga 33.000 orang. Itu hanya di Bali saja. Dampak sampingannya adalah investasi yang akan mempengaruhi Indonesia secara keseluruhan. Jokowi bahkan punya ambisi yang lebih gila, yaitu Indonesia siap menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 2036. Saya sebagai Ketua G20 2022 bersama pemimpin G20 lainnya menekankan pentingnya peran olahraga untuk kesehatan dan dapat mempersatukan dunia, terutama pada saat ini. Kesuksesan Olimpiade dan Paralympic Games berikutnya di Paris tahun 2024, Milano Cortina untuk tahun 2026, Los Angeles untuk 2028, Brisbane untuk 2032, dan Youth Olympic Games di 2024 di Gangwon dan Dakar di 2026 akan menegaskan pentingnya netralitas politik dalam acara olahraga internasional serta otonomi organisasi olahraga. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan kesediaan dan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Olympics 2036 di Ibu Kota Nusantara. Lokasinya bukan di Jakarta atau Bali, tapi di IKN. IKN belum nampak wujudnya,
tapi Jokowi berani berkomitmen. Efek multiplayer dari KTT G20 ini sangat luar biasa. Bukan hanya tentang martabat dan harga diri bangsa, tapi juga kepercayaan dunia yang berimbas pada ekonomi yang semakin kokoh. Jadi apa yang sebenarnya dilihat dari barisan sakit hati hingga melihat dari sisi negatif? Apalagi para buzzer yang begitu membanggakan kehadiran Anies di KTT G20. Bahkan ada hoak di mana pemimpin negara G20 mengundang Anies, menyebut Anies presiden. Joe Biden mendengarkan penjelasan Anies, Joe Biden terpukau, dan Anies jadi bintang utama di KTT G20. Itukah yang mau dibanggakan? Kesimpulannya, emas tetaplah emas. Kalian pasti sudah tahu di mana emas dan mana yang besi biasa tapi dilapisi emas. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.